Lanjut ya, kita sekarang membicarakan tentang ciri-ciri penelitian eksperimen. Tiga ciri utama dari penelitian eksperimen itu setidaknya ada menggunakan kelompok kontrol. Jadi kayak tadi judul yang ketiga, pembuatan ayam kodok, berarti kontrolnya itu ayam kodok ya. Menggunakan sedikitnya dua kelompok percobaan atau perlakuan. Tadi contohnya dari judul, perlakuannya adalah si ayam kalkun, bebek, dan campuran ayam kalkun dan bebek. Berfokus pada keabsahan internal, yaitu nanti fokusnya kepada si panelis yang menjawab si angket tersebut, angket tentang kesukaan ya. Kemudian langkah awal melakukan penelitian percobaan adalah menentukan mana kelompok yang menjadi kontrol. Jadi yaitu sebelum melakukan penelitian Anda harus sudah menentukan, saya mau bikin uji coba produk apa nih, carilah produk utamanya atau kontrolnya, carilah menunya, resepnya ya, resep awalnya, kemudian carilah produknya kalau sudah ada di pasaran. Kemudian dari situ juga sudah berpikir, terus produk utama atau kontrolnya mau diapain nih, mau diuji coba bagaimana nih gitu ya. Kalau tadi yang judul pertama, mahasiswa tersebut mencari cara bagaimana caranya bikin selai dengan bahan utama yang sama, yaitu pisang, tapi pisang itu kan terdiri macam-macam ya, ininya apa, bagiannya. Dia mau uji coba gimana bikin selai tapi dengan kulitnya gitu, tapi tetap masih ada perlakuan di dalamnya, berapa persen pemakaian kulit dan berapa persen pemakaian daging pisangnya. Nah, pada saat yang saya bilang uji coba di awal itu dicoba-coba terus tuh sampai mungkin rasa lidah calon panelis atau panelis awal gitu ya tidak merasakan sesuatu hal yang nggak enak gitu. Jadi perlakuan tuh ada 2 atau 3 terserah, itu dicoba terus uji cobanya. Kalau yang persentasenya 50-50 enak gak ya? Kalau 100% nggak mungkin dicoba karena itu udah kontrol kan. Nah yang di perlakuan itu ada 25, 75, dibalik lagi 30, 70, coba lagi 60, 40 sampai ketemu yang rasanya mendekati kontrol tersebut atau yang secara panca indera panelis secara umum itu menyukai gitu, yang rasanya nggak aneh gitu ya, disesuaikan dengan budaya budaya dan karakteristik gaya makan atau kesukaannya si panelis. Kalau di Indonesia ya terus kadang-kadang juga kalau di Jakarta udah campur ya, tapi kalau di daerah suku Jawa senangnya manis, suku Sunda senangnya pedas-pedas manis kan begitu ya. Jadi semua harus diawali dengan pra-uji coba. Maka itu dalam kelas ini untuk tugas ya saya menyarankan untuk yang analisis dulu karena ini sulit gitu ya. Maksudnya perlu pemikiran yang lebih lama daripada skripsi yang analisis. Kemudian adanya kesamaan karakteristik antara kontrol dan pelakuan. Nah, ini contohnya dari judul. Yang pertama, pisang sama-sama pisang. Walaupun yang satu pakai buah, yang perlakuannya pakai kulit pisang. Yang contoh ketiga itu tadi ayam, ya sama-sama unggas, karakteristiknya sama, harus sama, nggak boleh berbeda, gitu ya. Yang kedua tadi apa tuh? Lupa saya. Ya, oke, teruskan. Melakukan tes awal untuk mengamati gejala variabel terikat perlakuan sebelum diberikan stimulus perangsang ya. Itu tadi saya sudah diceritakan. Akhirnya peneliti akan melakukan tes akhir untuk membandingkan adanya perbedaan setelah mengadakan pra-uji coba berulang-ulang sampai mendekati rasa kontrolnya. Secara garis besar, penelitian uji coba terbagi menjadi penelitian laboratorium dan penelitian lapangan. Kalau penelitian laboratorium, absahannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian lapangan, tingkat kepastiannya tidak sebesar
penelitian laboratorium atau penelitian uji coba laboratorium karena sulitnya untuk mengontrol variabel pengganggu. Nah, di STP itu udah ada lab organoleptik, tapi ini bukan yang dimaksud lab organoleptik ya. Jadi laboratoriumnya adalah yang sensoris. Udah ada tuh kalau nggak salah di lantai 4 ya. Dengan mentornya adalah Ibu Ira ya. Nanti silahkan coba dihubungi apabila sudah siap mau pakai laboratorium, silahkan ya. Atau kalau belum siap di STP, mungkin ada bahan-bahan tertentu yang nggak ada, Anda bisa paling dekat ke IPB ya. Oke, pada subbab ini ditampilkan alur metodologi penelitian. Contohnya kayak gini. Untuk bahan-bahannya, bahan-bahan dan alat, semua bahan yang digunakan harus dijelaskan. Alat-alat yang digunakan dijelaskan dan dibuatkan tabel sambil memposting atau meletakkan gambar-gambarnya dari alat yang digunakan tersebut. Contohnya kayak gini, tapi nanti di deskripsi, misalnya ini nanti dikasih keterangan. Jarum dikasih keterangan ya. Nah, semua bahan dikasih keterangannya begini. Bahannya belinya di mana? Jenis atau karakteristik dari bahan itu bagaimana? Ukurannya digunakan berapa? Bahan tersebut diperlakukan sebagai apa? Bahan pokok, tambahan atau yang seperti apa? Sampai mereknya apa? Terus bahan tersebut diperoleh dengan cara apa? Beli atau misalnya nih menjemur terlebih dahulu seperti tepung gitu ya, dikayak sampai menjadi tepung, misalnya ubi, tepung ubi nggak beli tapi diolah sendiri, itu diceritakan. Nah, gunanya apa sih kita menceritakan bahan alat penelitian sampai hal-hal detail, belinya di mana, harganya berapa, mereknya apa, agar orang yang ingin melakukan hal yang sama, pembuatan produk yang sama itu bisa persis hasilnya dengan apa yang Anda buat. Karena kadang-kadang tepung mereknya beda, bisa berbeda hasilnya juga ya. Kalian pasti lebih tahu itu. Ya, ini maksudnya dikasih keterangan gambarnya boleh sebelah kiri atau kanan, terserah ya. Yang penting dikasih keterangan gunanya apa. Ini sampai tadi ya, belinya di mana, mereknya apa, dan sebagainya. Kemudian metode penelitiannya pasti menggunakan metode eksperimen ditambah dengan metode deskriptif. Jadi kalau ditanya metode penelitiannya pakai apa? Metode deskriptif dan eksperimen. Oke, kemudian seperti skripsi analisis, kamu beri definisinya menurut pakar. Jangan lupa kutipan dan daftar pustakanya. Uji coba harus ada pengulangan dengan syarat saat pengulangan 1, 2, 3 produk harus dibuat dalam keadaan sama. Ini ya nanti mau dibahas, ini idealnya ada pengulangan, cuma memang ada kendala. Panelis yang menguji harus sama orangnya dan jumlahnya pada saat mengadakan pengulangan ini. Jadi idealnya apa yang sudah kamu buat produknya dengan perlakuan, misalnya kontrolnya 1 pasti ya, perlakuannya 3. Pada hari Senin, hari Senin tanggal A, Anda nguji tuh ke panelis. Oke, dapat datanya, disimpan, di input. Kemudian di hari Senin minggu depannya, Senin tanggal B, ada buat lagi yang sama. Diajukan lagi ke panelis yang sama, dan terus sampai ke 3 kali. Ya, itu sebenarnya syarat utamanya uji coba. Namun, jangan khawatir, di STP tidak dilakukan seperti itu untuk pertimbangan waktu, dan emang ada beberapa kesulitan untuk mencapai tingkat idealismenya ini. Oke, mengapa butuh pengulangan? Ya, berdasarkan Kusmayadi dan Sugiharto dalam bukunya ini, adanya perlakuan manipulasi terhadap variabel bebas. Ini merupakan ciri utama metode eksperimen. Tadi kan saya bilang idealnya kayak gitu. Kemudian adanya kontrol dan pengendalian terhadap variabel lain. Adanya ulangan atau replikasi. Nah, ini salah satu ciri utama dari metode yang memakai eksperimen adalah ini ya sebenarnya, tapi ya sudah karena di kebijakannya tidak digunakan ya, makanya kenapa akhirnya produk-produk yang dibuat uji coba hanya di kampus itu hanya berlaku secara internal. Kalau Anda mau melaunchingkan ke masyarakat, sebaiknya digunakan ini supaya terjamin standar pembuatan produknya Anda ya, tidak boleh beda sedikit ya. Maklumlah manusia ya,
moodnya bisa berpengaruh, sama racikannya, timbangannya udah sama, tapi ya situasi, keadaan, dan kondisi itu bisa membuat suatu produk makanan atau minuman itu bisa berubah. Pokoknya intinya gini, replikasi atau ulangan atau pengulangan tuh tujuannya adalah menyamakan standar produk yang sedang diuji coba tersebut. Oke, ini alurnya, alur metodologinya bisa Anda buat seperti ini, ya, disesuaikan dengan ini perlakuannya, ini kontrolnya, silahkan ya. Kemudian apabila tidak memungkinkan mengadakan pengulangan, ya, misalnya mengumpulkan lebih dari 50 orang dalam waktu yang berbeda, itu tidak mudah. Kemudian produk tidak tahan lama, ya sebenarnya ini nggak ada alasan ya kalau dibuatnya per hari yang beda, kan dibuat lagi, dibuat yang baru lagi, gitu ya. Oke, ini pendapat Watts itu bisa menguatkan kebijakan dari STP bahwa the number of replication of an experiment varies and often is determined by considering time, cost, and sample returns, gitu ya. Jadi alasannya waktu, biaya, dan sampel yang bermasalah atau returns, gitu ya, itu bisa menjadikan hal yang di skip pengulangan tersebut. Oke, ya. Kemudian prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan produk kontrol, disampaikan dalam bentuk diagram seperti ini. Ini bagian subbab prosedur baku proses penyiapan produk atau pembuatan produk. Nah, ini untuk kontrolnya Anda bikin alurnya seperti ini, terus diberi keterangan di hal-hal yang prosesnya diperlukan. Oke, ini contoh ya pembuatan daging ayamnya 100%. Terus kasih penjelasan tabelnya, kemudian ini yang perlakuannya, entah berapa persen, serah ya, yang didahulukan dengan uji coba, pra uji coba dulu. Ini ada sampai 3 berarti ya, kalau bikin perlakuan ada 3 berarti bikin ini 3 dengan komposisi yang berbeda-beda. Salah satu ciri-ciri dalam penelitian jenis eksperimen adanya perlakuan terhadap variabel bebas untuk melihat adanya perbedaan. Oke ya. Hasil yang dialami melalui instrumen adalah uji organoleptik, yaitu aroma, warna, rasa, dan tekstur. Nah, siapa yang bisa menjadi panelis? Nah, ini tadi saya udah ungkapkan ya. Panelis harus mempunyai syarat-syarat seperti ini. Harus sensitifnya normal ya, tidak terganggu. Umur orang yang lebih muda itu lebih sensitif daripada yang tua tadi ya, yang udah tua ada giginya yang udah bolong dan sebagainya ya. Jenis kelamin pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama. Oke. Kebiasaan merokok. Nah, kalau panelis kamu ternyata perokok, itu perlu dikhawatirkan karena alat ini loh, lidah kan ada butir-butir gitu ya. Itu adalah alat perangsang di lidah untuk mengecap, merasakan. Itu hati-hati, kalau banyak merokok biasanya itu udah tipis pori-porinya. Kondisi kesehatannya tidak boleh sakit. Macam panelisnya adalah ada panelis perorangan, nih sangat ahli, kamu boleh 1 kalau orangnya udah ahli banget dalam hal bahan baku yang diuji cobakan itu. Panelis terbatas itu 5 orang ya. Ini ada ciri-cirinya, silahkan dibaca. Panelis 15-25 orang itu cukup baik kepekaannya. Panelis agak terlatih itu juga sama dengan yang terlatih, 15-20 orang. Atau 25 orang panelis yang tidak terlatih, yang dikatakan itu minimum punya 25 orang. Hanya diperbolehkan menilai mutu organoleptik yang sederhana, tidak boleh digunakan sebagai uji beda. Nah, tapi kalau di STP itu pakai uji coba ya berarti nggak bisa panel yang tidak terlatih ini. Nah, pakailah yang ini, panel konsumen. Kalau misalnya cari panelis yang terlatih itu nggak bisa ya, ini bisa sekaligus untuk supaya produknya bisa di launching ke masyarakat buat jualan. Panel anak-anak dilihat dari jenis produknya ya, untuk makanan anak-anak atau enggak gitu ya. Oke, rancangan analisis data akan saya lanjutkan di video berikutnya.